Saat sedang berkendara santai di jalanan kota kecil, Andi tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat lehernya langsung menoleh dua kali. Sebuah mobil klasik tua terparkir di pinggir jalan. Mobil itu adalah Chevrolet K5 Blazer tahun 1970, SUV legendaris Amerika yang sekarang sudah jadi barang buruan kolektor. Di kaca depan tertulis satu kalimat, dijual. Sebelum menawar, mobil itu diperiksa. Semakin dicek, semakin bikin tergoda. Memang ada beberapa bagian bodi yang mulai terangkat dan kusam dimakan usia, tapi rangkanya masih terlihat cukup sehat. Dia langsung menelepon pemiliknya. Namun begitu mendengar harga pembuka, Andi hampir keselak ludah. $20.000, sekitar 324 juta rupiah. Tapi masalahnya, dia benar-benar mau mobil itu. Nego sadis mode aktif. Beberapa waktu kemudian mobil itu sudah nongkrong di workshop milik mereka. Harga di akhirnya turun menjadi $15.000, sekitar 243 juta rupiah. Begitu melihat mobilnya, para teknisi langsung melongo. Mereka salut sekaligus heran. Bos muda makin lama makin nekat. Teknisi mulai menyusun rencana restorasi. Menurut mereka, mobil ini sebenarnya cukup dikembalikan ke kondisi original, ganti velg baru, rapikan interior, lalu pertahankan tampilan klasiknya apa adanya. Namun Andi langsung menolak mentah-mentah. Menurutnya, mobil ini harus dicat ulang, dan warnanya wajib oranye terang. Karena bagi Andi, warna oranye adalah warna paling ikonik untuk Blazer klasik. Para teknisi langsung protes. Mereka merasa itu sama saja menghancurkan nilai historis mobil. Pada akhirnya para teknisi cuma bisa menghela napas dan mengiyakan. Kalau dihitung total, termasuk harga beli mobil, biaya proyek ini bakal menyentuh sekitar $22.500, setara 364 juta rupiah. Namun kalau nanti berhasil dijual $30.000, masih ada potensi untung sekitar $7.500. Maka dimulailah proses panjang penuh penderitaan teknisi. Begitu Andi pergi, para teknisi langsung mulai membongkar seluruh ornamen bodi dan melepaskan atap besar Blazer itu. Begitu semua selesai, mobil dibawa ke tempat sandblasting untuk mengupas cat lama. Namun seperti biasa, begitu cat lama terangkat, muncullah lubang-lubang karat di bagian bawah bodi. Para teknisi cuma bisa menatap kosong. Mereka akhirnya harus membuat panel tambalan baru lalu mengelas satu persatu bagian yang keropos. Dan itulah risiko terbesar restorasi mobil klasik. Setelah kembali ke workshop, penderitaan masih lanjut. Saat membongkar bagian kaki-kaki, mereka menemukan silinder rem bocor, kampas rem hancur, dan suspensi depan yang kondisinya sudah seperti biskuit direndam kopi. Benar-benar tinggal menunggu waktu ambruk. Salah satu teknisi akhirnya memberi ide cerdas. Daripada mempertahankan as roda kuno itu, kenapa tidak sekalian mengganti seluruh aksle dengan versi lebih modern yang sudah memakai rem cakram depan? Untungnya mereka punya satu keuntungan besar. Tempat rongsokan keluarga mereka seperti gudang harta karun. Tak lama kemudian, Andi langsung menyuruh orang mengambil komponen yang dibutuhkan dari gudang. Di saat bersamaan, dia datang mengecek progres dan melihat lubang besar di lantai mobil. Alih-alih ditambal, Andi malah menyuruh teknisi mengganti seluruh lantainya sekalian. Para teknisi langsung pengen pingsan. Karena melepas lantai memang mudah, tapi memasang lantai baru supaya presisi, itu mimpi buruk. Teknisi mulai frustrasi. Beberapa hari kemudian, suku cadang original reproduksi akhirnya datang. As roda baru dari tempat rongsokan juga tiba. Bedanya sekarang sudah dicat ulang dan terlihat jauh lebih segar. Untungnya setelah dipasang, semuanya berjalan lancar. Dan beberapa hari kemudian, mobil hasil cat ulang akhirnya kembali ke workshop. Begitu melihat warna oranye terang menyala di bawah sinar matahari, para teknisi yang tadinya mengomel pun perlahan mulai diam. Karena jujur saja, pilihan warna Andi ternyata keren juga. Mobil itu sekarang terlihat seperti monster klasik Amerika yang baru keluar dari era 70-an. Gila, ini terlalu keren buat dijual. Kira-kira berapa harga mobil ini sekarang menurutmu?